Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang mengguncangkan tepi barat. Sebuah desa kecil di dekat Nablus tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran. Tidak ada serangan udara, tidak ada rentetan rudal, dan tidak ada barisan tank. Namun 6 orang tewas, jalan-jalan ditutup, rumah sakit digerebek, dan pasukan tambahan langsung dikerahkan. Apakah Israel hanya memburu pelaku penembakan atau sedang mempersiapkan operasi besar yang dapat mengubah peta keamanan Nablus? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada Jumat pagi 24 Juli 2026, desa Tel di sebelah barat daya Nablus masih terlihat tenang. Tidak ada pesawat tempur di langit, tidak terdengar ledakan besar, tidak ada kendaraan lapis baja yang bergerak membentuk barisan. Namun sekitar pukul 8:30 pagi, situasi berubah ketika sekelompok warga Israel memasuki kawasan desa. Tel bukan lokasi biasa. Wilayah ini berada di bawah kewenangan sipil dan keamanan otoritas Palestina. Warga Israel pada dasarnya tidak boleh masuk tanpa izin atau koordinasi. Karena itu, kehadiran rombongan tersebut langsung menciptakan ketegangan. Mereka bukan sedang melintasi jalur umum, tetapi memasuki kawasan yang secara administratif berada di luar ruang gerak mereka. Versi mengenai apa yang terjadi kemudian berbeda tajam. Pejabat Palestina setempat mengatakan sekitar 25 hingga 30 pemukim mendekati 2 rumah di bagian timur desa. Warga keluar dan meminta mereka pergi. Kelompok itu kemudian meninggalkan lokasi, tetapi disebut kembali sekitar 30 menit setelahnya. Kali ini mereka bergerak menuju sisi barat Tel. Di tempat itulah keributan berubah menjadi baku tembak. Militer Israel menyampaikan urutan berbeda. Menurut mereka, rombongan Israel diserang ketika berjalan kaki. Dalam kekacauan tersebut, seorang pria Palestina disebut merebut senapan dari petugas keamanan pemukiman Hafat Gilat, lalu melepaskan tembakan sebelum akhirnya tewas. Rekaman yang beredar memperlihatkan perkelahian di sekitar senjata, tetapi tidak cukup jelas untuk menunjukkan siapa yang melepaskan setiap tembakan. Dalam waktu singkat, 6 orang kehilangan nyawa. 4 korban Palestina berasal dari keluarga Ramadan. Mereka adalah Faruk, Ibrahim, Jawad, dan Imran. 2 korban Israel adalah Benayahu Melet, petugas keamanan dari Hafat Gilat, serta Mayor Yuval Ezra, seorang komandan baterai artileri. Kematian seorang perwira artileri juga menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa seorang komandan militer berada di tengah perjalanan yang disebut tidak terkoordinasi? Kehadirannya tidak otomatis membuktikan adanya operasi resmi, tetapi memperlihatkan betapa cepat batas antara warga sipil, petugas keamanan pemukiman, dan personil militer dapat menghilang di tepi barat. Ketika ketiga unsur itu bergerak dalam kawasan Palestina yang padat, satu perselisihan kecil dapat segera berubah menjadi insiden keamanan tingkat tinggi. Akibatnya, setiap orang di sekitar lokasi langsung dianggap bagian ancaman. Identitas mereka memperlihatkan bahwa bentrokan ini tidak melibatkan satu jenis kelompok saja. Di lokasi yang sama, terdapat warga desa, pemukim, petugas keamanan, dan seorang perwira militer. Semua berada dalam ruang sempit ketika satu senapan berpindah tangan dan ketegangan berubah menjadi pertempuran jarak dekat. Inilah fakta unik dari kejadian di Tel. Krisis besar tersebut tidak dimulai dengan serangan yang dirancang selama berhari-hari. Tidak ada misail yang diluncurkan, tidak ada pusat komando yang dihancurkan. Semuanya berawal dari pergerakan tanpa koordinasi, pertengkaran di dekat rumah warga, dan perebutan satu senjata. Namun bagi Israel, pertanyaan utama segera berubah. Siapa yang berada di lokasi? Siapa yang membantu? Kemana orang-orang bergerak setelah tembakan berhenti? Dan apakah bentrokan itu terhubung dengan kelompok bersenjata lain di sekitar Nablus? Karena itu, operasi Israel tidak berhenti di desa Tel. Menurut Anda, apakah baku tembak ini benar-benar terjadi secara spontan atau ada ketegangan lama yang akhirnya meledak pada pagi itu? Tetaplah menyimak, karena setelah suara tembakan berhenti, Israel justru mulai menjalankan langkah yang jauh lebih besar. Masih pada Jumat 24 Juli 2026, kendaraan militer Israel mulai bergerak menuju jalur yang menghubungkan desa Tel dengan Nablus. Beberapa persimpangan ditutup, gerbang desa diperketat, kendaraan diperiksa satu persatu, sementara pasukan tambahan ditempatkan di titik yang dianggap dapat digunakan untuk melarikan diri. Langkah ini menunjukkan pola operasi yang berbeda dari Gaza.
Di Gaza, kekuatan militer biasanya terlihat melalui tank, serangan udara, ledakan besar, dan pasukan yang memasuki kawasan padat. Di tepi barat, kendali dapat dibangun tanpa harus menguasai setiap rumah. Beberapa kendaraan lapis baja di persimpangan utama sudah cukup untuk mengubah pergerakan seluruh wilayah. Nablus dikelilingi desa Palestina, kawasan perbukitan, permukiman Israel, pos militer, serta jalan sempit yang saling terhubung. Seseorang yang meninggalkan Tel dapat menuju desa lain, masuk ke pusat kota, atau bersembunyi di jalur perbukitan sebelum pengejaran dimulai. Karena itu, Israel tidak langsung menyerbu setiap bangunan. Pasukan terlebih dahulu menutup ruang yang memungkinkan seseorang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Sistem ini sebenarnya tidak dibangun dalam satu malam. Hingga akhir 2025, ratusan hambatan pergerakan telah tersebar di seluruh tepi barat, mulai dari pos pemeriksaan, gerbang jalan, timbunan tanah, parit, hingga penghalang beton. Infrastruktur tersebut membuat pasukan dapat mempertekat suatu kawasan dengan sangat cepat. Mereka hanya perlu mengaktifkan titik yang sudah tersedia, menambah personil, lalu mengarahkan arus kendaraan menuju jalur yang lebih mudah diawasi. Dalam kondisi seperti itu, Nablus tidak perlu dikepung oleh ribuan tentara. Beberapa simpul penghubung yang dikendalikan secara bersamaan sudah cukup untuk membuat sebuah kota besar terasa seperti ruang tertutup selama berjam-jam tanpa satu pertempuran terbuka. Ketika satu persimpangan ditutup, kendaraan harus berputar menuju rute yang lebih jauh. Ketika beberapa gerbang desa ditutup bersamaan, penduduk kehilangan akses menuju sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat kerja. Pertempuran mungkin hanya terjadi di satu titik, tetapi dampaknya menyebar ke kawasan yang tidak pernah mendengar suara tembakan. Inilah cara jalan berubah menjadi senjata. Fungsinya bukan menghancurkan bangunan, melainkan mempersempit pilihan. Orang yang diburu dipaksa memilih rute tertentu. Setiap jalur keluar dapat diawasi. Setiap kendaraan yang bergerak dapat dicatat. Semakin sedikit pilihan yang tersedia, semakin mudah pasukan memisahkan orang biasa dari mereka yang dianggap terlibat. Setelah lingkar luar terbentuk, pengejaran bergerak lebih dalam. Rekaman kamera diperiksa, nomor kendaraan dicocokkan, hubungan keluarga dipetakan. Rumah yang dianggap menjadi tempat singgah mulai dimasukkan ke dalam daftar penggeledahan. Israel tidak lagi hanya mencari orang yang diduga melepaskan tembakan. Sasaran operasi meluas kepada siapa saja yang membantu pelarian, menyediakan kendaraan, menyembunyikan senjata, atau memberi tempat berlindung. Pada hari yang sama, pasukan Israel memasuki sebuah rumah sakit di Nablus dan menangkap 2 warga Palestina yang sedang menjalani perawatan. Penangkapan ini memperlihatkan bahwa operasi tidak berhenti di batas desa. Tempat perawatan juga dipandang sebagai lokasi yang dapat menyimpan saksi, petunjuk, dan orang yang dianggap terlibat. Namun langkah tersebut membawa tekanan baru. Ambulans dapat tertahan, pasien harus menggunakan jalan lain, keluarga kesulitan mencapai rumah sakit. Warga yang tidak terlibat ikut merasakan akibat dari pengejaran yang terus meluas. Menurut Anda, apakah menutup jalur utama merupakan cara efektif untuk menghentikan kelompok bersenjata, atau justru membuat seluruh penduduk merasa sedang dihukum? Tetaplah simak, karena setelah wilayah dikunci, Israel mulai menyiapkan langkah yang dapat mengubah sistem keamanan Nablus untuk waktu yang jauh lebih lama. Pada Jumat sore 24 Juli 2026, fokus Israel mulai bergeser dari lokasi baku tembak menuju seluruh kawasan Nablus. Kepala Staf Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, datang untuk menilai keadaan bersama para komandan lapangan. Setelah pertemuan itu, tambahan pasukan disiapkan, cuti sejumlah tentara dibatalkan, dan rencana operasi yang lebih luas mulai disusun. Keputusan tersebut menandai perubahan penting. Pada pagi hari, pasukan masih mengejar orang yang dianggap terlibat dalam pertempuran di desa Tel. Menjelang sore, sasaran operasi berkembang menjadi jaringan yang diduga membantu pergerakan senjata, menyediakan kendaraan, menyembunyikan pelaku, atau menghubungkan kelompok bersenjata di desa-desa sekitar Nablus. Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz kemudian mendorong tindakan yang lebih keras. Penangkapan dalam jumlah besar, penyitaan senjata, penggeledahan rumah, pencabutan izin kerja, dan penghancuran rumah milik orang yang dituduh terlibat mulai dibicarakan sebagai bagian dari respons.
Ini berarti dampak pertempuran tidak lagi terbatas kepada orang yang berada di lokasi ketika tembakan pecah. Langkah tersebut memperlihatkan tujuan strategis Israel. Nablus tidak boleh berkembang menjadi pusat perlawanan bersenjata yang dapat bergerak bebas antara kota, desa, dan perbukitan. Bagi Israel, kebebasan bergerak memberi kelompok bersenjata waktu untuk mengumpulkan senjata, memilih sasaran, membangun tempat persembunyian, dan menyiapkan serangan berikutnya. Karena itu, jalur penghubung menjadi sasaran utama. Jalan yang sebelumnya digunakan untuk bekerja, berdagang, atau mengantar pasien bisa berubah menjadi ruang pemeriksaan. Rumah yang sebelumnya hanya menjadi tempat tinggal dapat dianggap sebagai titik singgah. Kendaraan keluarga dapat diperiksa karena terlihat dekat lokasi bentrokan. Bahkan hubungan antar kerabat dapat menjadi bagian dari penyelidikan. Operasi semacam ini juga menghasilkan jejak yang bertahan setelah tentara meninggalkan lokasi. Data kendaraan, rekaman kamera, nama keluarga, dan pola perjalanan dapat disimpan untuk operasi berikutnya. Dengan begitu, satu bentrokan menghasilkan peta baru mengenai siapa mengenal siapa, rumah mana sering didatangi, serta jalur mana paling sering digunakan. Informasi tersebut dapat menjadi dasar penangkapan berikutnya, bahkan ketika tidak ada baku tembak baru di kawasan Nablus tersebut. Namun, operasi besar membawa resiko yang tidak kecil. Semakin lama akses ditutup, semakin banyak warga yang tidak terlibat ikut terdampak. Semakin luas penggeledahan dilakukan, semakin besar kemarahan menyebar ke desa lain. Dan semakin banyak pasukan ditempatkan di kawasan padat, semakin tinggi kemungkinan pertemuan berikutnya berubah menjadi bentrokan baru. Tepi barat tidak memiliki garis depan yang jelas. Desa Palestina, permukiman Israel, pos militer, lahan pertanian, dan jalur penghubung berdiri berdekatan. Dalam ruang seperti ini, satu kelompok pemukim dapat mendekati desa. Warga setempat berkumpul untuk menghadang, lalu pasukan datang ketika ketegangan sudah meningkat. Satu tembakan saja dapat mengubah kerumunan menjadi pertempuran. Inilah paradoks operasi setelah Tel. Israel ingin mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata sebelum mereka berkembang. Tetapi setiap pembatasan baru juga dapat menciptakan kemarahan baru. Keberhasilan menangkap beberapa orang belum tentu menghasilkan ketenangan jika ribuan warga merasa seluruh wilayah ikut dihukum. Pertempuran pada 24 Juli 2026 mungkin hanya berlangsung singkat. Namun pos pemeriksaan yang ditambah, izin yang dicabut, jalur yang ditutup, dan pola pengawasan yang diperketat dapat bertahan jauh lebih lama daripada suara tembakan. Menurut Anda, apakah operasi luas ini akan menghentikan jaringan bersenjata di sekitar Nablus atau justru mendorong lahirnya perlawanan baru? Tetaplah menyimak, karena dampak sebenarnya mungkin baru terlihat ketika jalan kembali dibuka, tetapi aturan lama tidak pernah benar-benar kembali. Pertempuran di Desa Tel memperlihatkan bahwa konflik di tepi barat tidak selalu dimulai dengan operasi besar. Satu bentrokan singkat dapat memicu penutupan jalan, pengerahan pasukan, penangkapan, serta perubahan sistem keamanan yang dampaknya dirasakan jauh dari lokasi awal. Israel berusaha mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata di sekitar Nablus. Namun, semakin luas operasi dijalankan, semakin besar pula tekanan yang dirasakan warga Palestina. Pada akhirnya, keberhasilan operasi ini tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak orang yang ditangkap, tetapi juga oleh apakah langkah tersebut benar-benar mampu menghentikan kekerasan atau justru menciptakan bentrokan baru. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.